teman-teman, nama saya Vipa Firtian Andasela. Saya perwakilan dari kelompok 10. Sebelumnya, kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Amalia Sasabila. Halo, perkenalkan nama saya Sibiani. Halo, nama saya Kordian Sari. Di sini kita perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang dampak virus corona terhadap e-commerce dan industri kurir. E-commerce atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran atau penjualan produk atau memanfaatkan jaringan internet telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini secara bertahap menghentikan toko tradisional atau offline. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan dampak wabah virus corona terhadap e-commerce dan industri kurir. Hai teman-teman, tahu nggak sih mewabahnya virus corona 19 itu sangat berdampak banget bagi pelaku e-commerce dan industri kurir. Mewabahnya virus corona 19 sangat berdampak banget bagi pelaku e-commerce dan industri kurir. Seiring dengan meningkatnya jumlah COVID-19, setiap harinya pemerintah dan berbagai negara telah menentukan langkah-langkah keselamatan seperti penutupan seluruh akses atau lockdown dan karantina wilayah untuk melindungi masyarakat dari pandemi ini. Berbagai sektor bisnis pun turut menderita dan terkena dampak perekonomian, tidak terkecuali yaitu e-commerce dan industri kurir. Melihat siklus operasional e-commerce saat ini, penjual online atau online sellers pada akhirnya akan mengalami kekurangan dan ketersediaan barang karena dibutuhkan waktu lebih lama. Pada akhirnya akan mengalami kekurangan ketersediaan barang karena dibutuhkan waktu lebih lama dalam mendapatkan produk dan menjualnya kembali secara online. Banyak dari penjual online yang memiliki stok barang lama yang akan segera kadaluarsa, sehingga mereka harus segera menghabiskan stok barang tersebut sebelum stok barang baru tiba. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam 10 tahun terakhir industri e-commerce Indonesia mengalami peningkatan hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26, juta. Dan dalam situasi saat ini, kami memperkirakan uang tunai dan likuiditas akan mengalami penurunan secara signifikan yang mengharuskan penjual online untuk bertahan sementara waktu. Nah, industri kurir di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan perdagangan online di Indonesia. Pertumbuhan perdagangan online yang tinggi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi yang besar dalam sektor perekonomian. Hal ini berkaitan dengan industri kurir yang mengantarkan barang ke konsumen serta sektor pergudangan sebagai tempat menyimpan barang. Pertumbuhan pemesanan e-commerce yang semakin pesat pun terjadi pada bulan Maret 2020, tepatnya setelah wabah virus corona 19 menyebar di Indonesia. Virus corona menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di negara-negara yang berdampak virus tersebut termasuk Indonesia. Pertumbuhan e-commerce pada kondisi seperti sekarang ini membuka peluang besar bagi jasa ekspedisi pengiriman barang antar daerah baik domestik maupun luar negeri untuk dapat berkontribusi dalam proses pengiriman jasa. Namun di tengah kebijakan tersebut, beberapa perusahaan jasa pengiriman barang setiap memperkerjakan petugas lapangan yang melayani konsumen mulai dari customer service, kurir hingga driver. Hal tersebut dilakukan karena antusias belanja online masyarakat kian meningkat di tengah pandemi COVID-19. Sejak penyebaran virus corona di Indonesia, sejumlah perusahaan jasa pengiriman barang mencatat kenaikan pengiriman yang mencapai 80%. Pada kondisi seperti saat ini, sekitar 60% sampai 70% transaksi pengiriman barang perusahaan berasal dari e-commerce. Namun, terdapat juga perusahaan jasa pengiriman barang yang menyatakan bahwa kenaikan pengiriman tidak begitu signifikan atau bahkan mengalami penurunan. Semakin meningkatnya jumlah pemesanan dalam e-commerce,
Ditunjang oleh layanan yang diberikan jasa kurir juga semakin berkembang, mulai dari sistem tracking e-wallet sampai multi-drop. Sistem tracking memungkinkan konsumen bisa memantau jasa kurir online yang sedang bertugas mengantarkan barangnya. Sementara e-wallet adalah proses pembayaran yang bisa digunakan oleh konsumen, sehingga tidak perlu kesulitan untuk mentransfer ataupun membayar langsung secara tunai. Sedangkan sistem multi-drop memungkinkan konsumen mengirimkan barang dari satu asal ke beberapa tujuan dalam satu kali pengiriman. Begitu juga sebaliknya, konsumen dapat mengirimkan barang dari beberapa barang ke satu tujuan. Langkah perusahaan e-commerce dan kurir menghadapi wabah virus corona. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di Indonesia yang berjumlah 893 orang per 26 Maret 2020. Mendasari beberapa perusahaan pengiriman barang melakukan langkah antisipatif untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut, meskipun tetap melakukan kegiatan operasional. Walaupun saat ini kegiatan jual beli online dinilai menjadi solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen dan juga mencegah resiko penularan antar manusia. Tentu ada peraturan khusus dan tindakan preventif yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan pengiriman barang dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Sebagai upaya agar pengiriman barang dari transaksi jual beli online tidak terganggu dengan adanya pandemi, beberapa langkah preventif tersebut diantaranya adalah dengan mewajibkan para karyawan untuk menggunakan masker dan sarung tangan baik saat menyortir barang, pengambilan barang, hingga pengantaran, serta selalu melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh karyawan. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah menginstruksikan untuk menyemprotkan desinfektan pada seluruh cabang dan setiap paket yang akan dikirimkan, serta memberikan edukasi mengenai upaya antisipatif dan pencegahan penyebaran virus corona melalui setiap stasiun pengiriman barang. Di setiap perusahaan, seluruh pegawai diwajibkan memakai masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya. Pegawai juga harus melakukan pengecekan berkala terhadap barang yang akan dikirimkan ke pembelanja online tersebut. Setelah adanya COVID-19, kebanyakan orang melakukan pembelanjaan online karena dinilai lebih aman terhindar dari COVID-19. Plus minus COVID-19 terhadap bisnis digital, pembatasan sosial yang berlangsung selama pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap industri digital di Indonesia. Ada yang sektor bisnis yang mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, untuk transportasi berbasis digital, 73% mengalami penurunan. PSBB membatasi aktivitas masyarakat, ojek online dilarang mengangkut penumpang. Nah, bisa dilihat dari prediksi-prediksi potensi pasca COVID-19 banyak sekali mengalami penurunan dan kenaikan COVID-19. Sementara itu, layanan pesanan antar atau kirim logistik semakin diminati. Kerjasama multisektor bisa ditingkatkan pertumbuhannya.